Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan membahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang bangun ruang. Oke, kita lanjut saja. Bangun ruang ya, bangun ruang itu banyak bangun ruang. Kemarin kita udah belajar bangun datar, sekarang bangun ruang. Bangun ruang itu berbagai bentuk, ada kubus, balok, tabung, bola, kerucut, limas, prisma, ya. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal bangun yang sering muncul. Salah satunya adalah kubus, ya. Salah satunya adalah kubus itu sering sekali muncul di soal TIU. Nah, yang nomor satu ini juga kita membahas tentang kubus. Oke, kita baca soalnya dulu. Panjang sisi sebuah kubus jika memiliki volume sebesar 1728 cm kubik adalah A. 11 cm, B. 12 cm, C. 13 cm, D. 14 cm, dan E. 15 cm. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita analisis dulu dari soal. Di soal diketahui volumenya. Volumenya itu adalah 1728. Ditanya sisi. Nah, berapa sih sisinya? Karena volume diketahui, maka volume pada kubus sendiri itu memiliki formula atau rumus. Maka otomatis kita memanfaatkan rumus pada volume kubus untuk mendapatkan sisi pada kubus. Kalau bahasa lainnya waktu sekolah, balikan rumus kata gurunya gitu kan. Oke, sama di sini juga. Nah, volume kubus itu rumusnya, nah ini sekalian teman-teman mengingat. Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, atau kita sering mengingatnya dengan sisi pangkat 3. Gitu. Nah, volumenya udah kita ketahui, 1728. Sisi pangkat 3. Nah, kalau pangkat, ingat, pangkat lawannya akar. Kalau pangkatnya kita pindah ke ruas, maka dia berubah jadi akar. Karena sini pangkat 3, maka sisinya itu adalah akar pangkat 3 dari 1728. Nah, maksud cara kita mengerjakan ini, akar pangkat 3 dari 1728, angka berapa yang kita kalikan 3 kali, angkanya harus sama, hasilnya 1728. Maksudnya gini, misalnya kita ambil 5, betul, 5 kali 5 kali 5 itu 1728. Itu maksud dari akar pangkat 3. Nah, sebenarnya kalau soalnya seperti ini teman-teman bisa ngecek satu-satu ya. 11 kali 11 kali 11 betul enggak 1728. Kalau salah cek lagi. Itu memakan waktu. Karena soal TIU ini kan kita berpacu dengan waktu. Kalau bisa semudah mungkin, secepat mungkin biar waktunya efektif dan efisien. Bagaimana kita mengerjakan ini dengan mudah? Nah, kalau misalnya soal tentang menentukan akar pangkat 3 dari 1728. Kalau teman-teman mau pakai cek satu-satu silakan. Kalau saya, teman-teman ya, mudahnya gini. Pertama kita cek angka paling ujung di yang mau kita cari akarnya ini, 8 kan? Baru saya fokus ke pilihannya. Lihat yang paling ujung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ambil dulu 1. Betul enggak satunya? Kalau kita kalikan 3 kali menghasilkan 8 ujungnya. 1 kali 1 kali 1 tidak mungkin 8 ya, 1. Ini salah. 2 kali 2, ya kan? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, kali 2 8. Kebetulan ujungnya 8. Kemungkinannya 2. Kita cek lagi. Jadi teman-teman jangan langsung ngejudge, oh ini, kita cek semua gitu. 13, 3-nya kita fokuskan. 3 kali 3 kali 3, 27 kan? 7 ujungnya. No. 14, 4 kali 4, 16. Kali 4, 64. 4 ujungnya. No, bukan juga. Kalau udah 5, ya tetap mau dikalikan berapa kali pun ya ujungnya tetap 5. Ya, jelas jawabannya B. Berarti akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12 cm. Masih berkaitan kubus, ya. Kita belum move on dengan kubus. Jika sebuah kubus memiliki volume 343 cm kubik, maka luas permukaannya adalah A. 343 cm persegi.
B. 294 cm persegi. C. 245 cm persegi. D. 199 cm persegi. Dan E. 180 cm persegi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Yuk kita bahas. Di soal diketahui volumenya. Berarti kalau udah diketahui volume, putar rumus kembali. Karena soal-soal Bang Guru pada TIU itu emang kayak gini ya. Dia kebanyakan kita memutar formula yang ada, memutar rumus untuk mendapatkan sesuatu baru kita aplikasikan ke lain. Soal TIU itu gitu. Jadi ada sih, misalnya soalnya kayak gini, diberikan gambar ada sisinya, tentu kan volumenya ada juga, tapi tidak sering. Tapi seringnya itu emang diketahui salah satunya, lalu kita diminta yang ini, seperti itu. Jadi kita harus putar rumus dulu. Soalnya menantang seperti itu, ya. Nama juga soal TIU kan, soal ngetes untuk masuk CPNS ya seperti itu. Nah, di sini volumenya diketahui. Nah, di sini kan ditanya luas permukaan. Luas permukaan kubus. Nah, ini ingatkan teman-teman sambil mengingat 6 kali sisi pangkat 2. Sisinya yang jadi masalah, tidak ada diketahui di soal. Bagaimana cara mencari sisinya? Ya, tadi kita putar rumus volume. Volume itu adalah sisi pangkat 3. Volumenya 343 sama dengan sisi pangkat 3. Maka sisinya saja sama kayak tadi. Akar pangkat 3 dari 343. Berapakah itu? Nah, kalau soal seperti nomor 1 kita bisa berpatok sama optionnya. Kalau ini kan optionnya bukan nanya sisinya, tapi nanya luas permukaannya. Jadi gimana kita nentuinnya? Begini. Kalau angka yang mau kita akarkan pangkat 3 itu kurang dari 1000, hasilnya itu pasti satuan dari angka 1 sampai 9. Pasti. Dia tidak akan mungkin belasan. Nah, jadi kalau angka yang mau kita akarkan itu adalah dia di bawah 1000. 343 itu kan di bawah 1000. Maka hasilnya pasti satuan dari angka 1 sampai 9. Nah, ujungnya kan 3. Kita cek satu-satu. Yang kita kalikan 3 kali dari angka 1 sampai 9 yang ujungnya 3. 1 kali 1 ke 1 tidak mungkin. 2 juga tidak mungkin karena ada 8. 3 juga tidak mungkin karena 27. 7 ujungnya. 4 tadi kan teman-teman. 4 kali 4 kali 4 4 ujungnya. Kalau 5 ya tetap ujungnya 5 tadi kan. Kalau udah 5 ya pasti ujungnya 5. 6. Nah, kalau 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36 kali 6 216. 6 ujungnya bukan 3. Kalau 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49 kali 7 343. Selesai. Berarti akar pangkat 3 dari 343 itu adalah berapa? Iya, 7 cm. Kita peroleh sisinya, lalu barulah kita masukkan ke sini. Sisinya udah ada. Maka luas permukaannya adalah 6 kali. Sisinya adalah 7 pangkat 2. Luas permukaannya 6 kali 7 pangkat 2, artinya 7 kali 7, bukan 7 kali 2 ya teman-teman. Berarti 7 pangkat 2, 49. Sehingga 6 dikali 49 itu 294 cm persegi karena luas. Sehingga option yang paling benar adalah B. Kita sekarang masuk ke apa itu? Tabung. Ada juga orang nyebutnya silinder, sama aja ya. Silinder, tabung itu sama. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah kaleng berbentuk tabung yang berisi air dalam posisi tampak pada gambar. Volume air dalam tabung tersebut adalah A. 24.640 liter. B. 246.400 liter. C. 246,40 liter. D. 24,640 liter. Dan E. 2.464 liter. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Yuk, kita bahas. Nah, rumus volume, dia kan nanya volume tabung, ya. Rumus volume tabung, teman-teman ingatkan nih. Volume tabung itu Pi kali R kuadrat kali T. Kenapa ada Pi?
Karena pi itu kan rumus lingkaran. Coba teman-teman lihat. Tabung alas atas dan bawahnya bentuknya lingkaran. Makanya ada komponen lingkaran yang masuk lagi ke tabung. Ya. Nah, berarti kalau lingkaran kita harus tahu R-nya berapa, T-nya berapa, Pi-nya berapa. Ya, kita tentukan dulu. R dulu. Nah, R itu dapat kita peroleh dari gambar. R itu jari-jari. Jari-jari itu di mana? Jari-jari itu fokusnya kita ke alasnya atau tutupnya atau alasnya. Anggap di sini deh, karena di sini yang ada angka. Jari-jari itu setengah dari titik pusat. Nah, sampai sini. Sedangkan panjang ini tuh kan full dari ini ke sini kan. Ini setengah. Berarti kan untuk menentukan jari-jari itu setengah dari yang full ini dari ini ke sini, teman-teman. Itu namanya diameter. Jadi untuk mencari jari-jari itu setengahnya diameter. Berarti setengahnya diameter. Berarti setengahnya kali 28. Maka 14 ini jari-jarinya. Lalu tingginya yang ini 80 cm. Kalau kubusnya kita tegakkan, dia jadi tinggi. Ini kan kubusnya baring gitu ya. Lagi baring kubusnya. Kubusnya tabungnya maksudnya ya. Tabungnya lagi baring maksudnya. Nah, lalu R-nya sudah, T-nya sudah. Sekarang tinggal Pi. Pi itu ada 3,14 atau 22/7. Jadi mau yang mana? Kita nggak boleh sembarang pakai. Gimana nentukannya mau yang mana? Cara menentukan antara pakai 3,14 atau 22/7 dari jari-jarinya. Kalau jari-jarinya itu kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, pakai 22/7. Kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, berarti 3,14. Jari-jarinya kan 14, kelipatan 7 bisa dibagi 7, ya jelas. Gunakan 22/7. Oke. Elemen-elemen yang akan dimasukkan ke rumus sudah kita ketahui. Nah, ada lagi permasalahannya. Kita kan mau cari volume air dalam tabung. Sedangkan air nih yang diarsir warna hitam itu setengahnya. Kalau kita gunakan rumus ini, itu seolah-olah tabungnya penuh dengan air full. Sedangkan airnya cuma setengahnya. Maka di rumusnya kita bubuhkan setengah. Gitu loh. Kali Pi kali R kuadrat kali T. Maka ini yang kita pakai. Kenapa ada setengah? Itu tadi. Karena tabungnya terisi air setengah. Kan mau cari volume air tersebut berapa. Maka elemennya sudah ada. Rumusnya sudah ada. Kita masukkan. Setengah kali Pi-nya 22/7 kali R-nya itu 14 pangkat 2. Yaudah kita tuliskan 14 kali 14 ya. Kali T-nya adalah 80. Ini bisa lakukan pencoretan karena pecahan. Ini bagi 2 dapat 1, ini bagi 2 dapat 11. Ini bagi sama-sama bagi 7 dapat 1, ini dapat 2. Kan gitu. Di bawahnya tinggal 1, ya udah, kalau udah tinggal 1 udah berarti aman, enggak perlu dibagi lagi, fokus ke atas. 1 kali 11, 11. Kali 2 berarti 22. Kali 14 kali 80 kan? 14 kali 80 itu 2240. Maka volumenya 22 dikali 2240 itu hasilnya 24.640 cm pangkat 3 atau kubik, karena tadi satuannya pakai cm. Lalu ini belum selesai teman-teman. Di pilihannya itu pakai liter. Sedangkan cm pangkat 3 itu beda dengan liter. Nah, ingat hubungan konversi volume. Hubungan konversi volume di mana desimeter pangkat 3 itu sama juga dengan liter. Nah, ini kan centimeter pangkat 3, berarti harus kita ubah ke desimeter pangkat 3. Centimeter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 itu naik satu tangga. Berarti kalau naik, dia dibagi. Karena ini pangkat 3, maka dia dibagi 1000. Maka volumenya adalah 24.640 dibagi 1000. Sehingga volumenya, jika kita geser nih, karena bagi geser ke kiri, tuh 23 komanya di situ. Jadi 24 koma ya. Kita geser tuh 23, berarti komanya di sini ya. 1 2 3.
640 liter. Sehingga volume air tersebut adalah 24,640 liter. Jawabannya paling benar adalah D. Ada bola di dalam tabung. Gimana tuh? Jangan langsung judge ini sulit, tidak. Kita baca dulu soalnya. Jika jari-jari bola adalah 6 cm, maka luas seluruh permukaan tabung adalah A. 144 pi cm persegi, B. 288 pi cm persegi, C. 216 pi cm persegi, D. 194 pi cm persegi, dan E. 576 pi cm persegi. Bagaimana mencari ini? Ini mudah. Kenapa dibilang mudah? Nah, di sini di soal ada jari-jari nih. Kenapa kok ada jari-jari? Ingat, bola itu terbentuk dari 4 buah lingkaran yang kalian gabungin sedemikian rupa membentuk suatu bola. Makanya ada pi. Karena bola terbentuk dari 4 buah lingkaran yang digabungin sedemikian rupa menjadi sebuah bola, sehingga rumus lingkaran itu ada di dalam rumus bola. Nah, di sini jari-jari bola adalah 6 cm. Jari-jari itu kan setengah ya, dari sini sampai ke sini. Anggaplah sini titik pusatnya. Berarti di sini pun juga disebut jari-jari. Berarti ini 6, ini 6. Ya. Nah, sedangkan bola, sisi bola dempet ketemu sama sisi atas tabung dan sisi bawah tabung, berarti full, tidak ada rongga gitu loh ya. Nah, sekarang kita coba untuk mencari luas permukaan tabung tersebut. Nah, luas permukaan tabung LP, luas permukaan tabung itu adalah ya, rumusnya teman-teman ya, 2 kali pi kali R kali R tambah T. R-nya udah ada 6, tinggal T-nya. T-nya itu bisa langsung kita lihat dari gambar loh sebenarnya ya. Kalau ini ditarik sampai ke bawah, kan diameter kalau pada bola. Ternyata diameter pada bola itu sama dengan tinggi pada tabung. Kenapa sama? Karena itu tadi, bola dan tabungnya ketemu atau berdempet pas, tidak ada rongga di antaranya. Sehingga tinggi tabung itu sama juga dengan diameter. Maka tinggi tabungnya adalah diameter kan 2 kalinya jari-jari, kan ya? 2 kali nih, ini ke sini jari-jari, ini ke sini juga jari-jari. Berarti ini 6 juga dong. Nanti kan dari sini ke sini 12, berarti 12 cm. Inilah tingginya. Karena udah kita tahu komponennya, jari-jarinya juga kita udah tahu ya, komponennya 6 cm kan? Berarti kita tinggal masukkan ke rumus 2. Karena di sini masih ada pi, ya udah pi-nya enggak diubah. Jangan dipusingin mau berapa, 3,14 atau 20,27. Karena pi-nya dipakai di pilihannya, ya pi-nya enggak diganggu gugat. R-nya 6, berarti R-nya 6 tambah 12. Luas permukaannya kita kalikan 2 kali 6, 12 pi. Kalikan nih, ditambahkan maksudnya 6 tambah 12, 18. Kita kalikan 12 kali 18, 216 pi cm pangkat 2 karena luas. Option C yang paling benar. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5:4:3. Nah, jika volume balok tersebut adalah 1620 cm pangkat 3, maka panjang balok tersebut adalah A. 10 cm, B. 15 cm, C. 20 cm, D. 25 cm, dan E. 30 cm. Nah, gimana cara menyelesaikan soal seperti ini yang dikaitkan dengan materi lain? Ini ada materi perbandingan di sini. Nah, seperti ini seringnya soal TIU ya. Kalau pada bangun ruang ya khususnya ya. Nah, gimana? Seperti ini. Akankah lebih baiknya kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Nah, panjang banding lebar banding tinggi itu adalah 5:4:3 kan? Supaya bisa kita menentukan panjangnya, kita misalkan panjang lebar tingginya kita bubuhkan nanti dengan variabel. Di sini anggaplah kita tambahkan variabel A.
Sehingga panjangnya itu kan perbandingannya 5, lebar itu 4, tinggi itu 3. Maka 5 kita bubuhkan A. Yang lebar juga sama 4A, tinggi juga sama 3A. Lalu volumenya diketahui 1620 cm pangkat 3. Lalu habis ini ngapain gitu kan? Habis ini ngapain? Kita mau cari panjangnya, itu berarti kita harus mutar rumus volume balok. Rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan volume baloknya 1620, panjangnya itu 5A, lebarnya itu 4A, tingginya itu 3A. 1620, kalikan dulu angkanya, 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 20, kali 3 60. A kali A kali A, A nya berarti ada 3 kali ya, maka A pangkat 3, bukan 3A. Ingat, A nya dikalikan 3 kali ya. Sehingga untuk mencari A nya saja, A pangkat 3 nya, hasil bagi dari 1620 bagi 60. Sehingga A pangkat 3 nya di sini adalah 27. Ini kan A pangkat 3, kita mau cari A nya saja, berarti pangkat 3 pindah jadi akar pangkat 3 dari 27. Sehingga diperoleh A nya, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Belum selesai ini teman-teman, baru A nya. Dia kan hanya panjang tuh. Maka panjang kan di sini itu 5A. A-nya kita tahu berapa? A-nya adalah 3. Kan 5 kali 3. Maka panjangnya adalah 15 cm. B. Seperti itu. Keliling alas sebuah kaleng berbentuk silinder. Again, silinder lagi. Tabung maksudnya. Adalah 6 pi cm. Jika volume kaleng tersebut adalah 99 pi cm kubik, maka berapakah tinggi kaleng itu? A. 8 cm, B. 9 cm, C. 10 cm, D. 11 cm, dan E. 12 cm. Gimana nih ngerjainnya? Ya, seperti ini ya teman-teman, kita bahas ya. Nah, dia nanya tinggi, sedangkan yang diketahui di sini adalah volume. Berarti kita memanfaatkan rumus volume. Kita tulis dulu rumus volume. Rumus volume karena dia bentuknya silinder, maka pi kali R kuadrat kali T. Kita kan mau cari tinggi, mau cari ini. Berarti R-nya harus tahu, Pi-nya ya antara 2 tadi kan. Nah, sedangkan Pi di sini tidak diubah ternyata, karena di sini diketahuinya 99 Pi, maka Pi-nya aman. Tinggal R-nya nih. R di sini nggak ada angkanya di soal. Nggak ada kan? Nggak ada di soal kan? Nah, gimana menentukan R? Kita manfaatkan, karena di sini ada keliling alas. Nah, keliling alas yang berbentuk silinder itu 6 pi cm. Ingat, keliling alas silinder atau tabung berbentuk lingkaran. Jadi soal ini 2 kali penggunaan atau membalikkan rumus. Mau cari R, balikan dulu rumus keliling. Mau cari, kemudian udah dapat R-nya, cari T-nya, balikan lagi rumus tabung. Nah, sehingga untuk mencari R-nya, kita di sebelah sini ya, untuk mencari R-nya, kita manfaatkan rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu 2 kali pi kali R. Keliling lingkarannya adalah 6 pi. Karena pi-nya tidak diubah, maka pi-nya tetap 2 kali pi kali R. Pi-nya bisa kita eksekusi kan? Tinggal 6 sama dengan 2R. Maka R-nya hasil bagi dari 6 bagi 2. Maka R-nya adalah 3. Dapat R-nya. Aplikasikan lagi ke rumus volume silinder. Nah, volumenya diketahui adalah 99 pi. Pi-nya tetap ya, kali 3 pangkat 2 kali T. Kita bisa eksekusi pi-nya, tinggal 99. 3 pangkat 2, 9. T kali T kan? Maka T-nya adalah, wah mudah sekali nih. T-nya adalah 11 cm. D jawabannya. Lebih variatif lagi, aplikatif menghubungkan konsep materi lain. Apa? Di sini adalah skala. Oke, sebuah tempat air berbentuk balok dibuat model berukuran 8 cm x 6 cm x 2 cm. Menggunakan skala 1:100. Volume tempat air tersebut adalah, nah berapa liter? A
9.600 liter, B 960.000 liter, C 96 liter, D 960 liter, dan E 96.000 liter. Nah, gimana nih? Soal bangun ruang, tetapi dikaitkan dengan skala. Nah, ini kan kisahnya, permasalahannya itu tempat airnya itu yang berbentuk balok itu dibuat model. Dibuat model tuh maksudnya kayak dibuat kerangka gitu loh. Dibuat kerangka, dibuat kayak tempat bak mandi mini. Tapi ukurannya 8 x 6 x 2 yang udah diskalakan 1:100. Nah, sedangkan di soalnya dia nanya volume tempat air tersebut di keadaan nyatanya berapa. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Otomatis kita harus tahu panjang, lebar, dan tingginya di bak mandi keadaan nyatanya itu berapa. Tempat air maksudnya, bukan bak mandi ya. Tempat air di keadaan nyata tuh berapa gitu loh. Nah, berarti kalau kita tuh sudah diketahui ya, skalanya adalah 1:100. Panjangnya itu 8 cm, lebarnya itu 6 cm, tingginya itu 2 cm. Ini kan pada model. Berarti kalau pada keadaan nyata, sebenarnya untuk mencari panjang dalam keadaan nyatanya itu tinggal kalikan dengan skala nih. 8 kali 100, 800. Ini kan cm nih. Ingat, bak mandi kalau keadaan nyata, ukuran nyata di kehidupan kita sehari-hari itu pakai meter satuannya. Maka ini diubah ke meter. cm ke meter naik 2 dibagi 100. Berarti 800 bagi 100 ya 8. Berarti lebarnya juga sama. 6 kali 100 600 cm. Berarti 600 bagi 100 kan 6 meter. Tingginya juga sama. Di 2 ya. 2 kali 100 200 cm. Berarti 2 meter. Kita peroleh tuh ukuran nyatanya, ukuran real. Nah, barulah kita bisa cari volume. Apa rumus volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Volume masukkan 8 kali 6 kali 2. Kan gitu. Nah, 8 kali 6 kali 2. Sehingga volumenya kan kita udah ketahui volumenya adalah ya volumenya belum diketahui, volumenya yang mau dicari ya. Oke, volumenya tinggal kita kalikan 8 kali 6 48 kali 2 96 meter pangkat 3. Nah, di sini belum selesai, bukan C, lihat tuh satuannya mau liter tuh, bukan meter yang ditanya. Berarti kita hubungkan dengan konsep konversi pada volume. Ada hubungan di mana liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Nah, meter ke desimeter pangkat 3 itu turun 1 tangga. Kalau dia turun kali 1000 karena pangkat 3, sehingga volumenya 96 kali 1000. Maka volumenya 96.000 liter. Kalau teman-teman jawab C, salah. Harusnya E. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau udah bahas volume pada soal cerita bak mandi yang dihitung itu airnya atau apa gitu kan. Ingat, lihat satuan ujungnya, jangan terkecoh. Ya. Kayak gini, 96 ada di optionnya. Sebenarnya salah. Teman-teman udah merasa benar harusnya. Tapi salah. Lihat satuannya lagi, jeli. Ya, ada konversi lagi biasanya. Ya, biasanya itu tadi desimeter atau jadi ke liter gitu. Oke, nah ini pun diaplikatifkan lagi dalam debit. Nah, dalam konsep debit. Oke, soalnya sebuah bak mandi berbentuk balok lagi dengan ukuran 6 meter kali 4 meter kali 1 meter. Jika bak mandi tersebut dalam keadaan kosong dan akan diisi air dengan kecepatan air 40 liter per menit, maka lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut adalah A. 10 jam, B. 9 jam, C. 7 jam, D. 5 jam, dan E. 4 jam. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Jelas. Kita harus tahu dulu ya, hubungan debit.
Cara ingatnya gini. Masih ingat segitiga ini? Masih ingat dong? Kalau kecepatan kan Jokowi. Kalau debit ini vo de wa. Vo volume, D debit, wa waktu. Sama aplikatifnya. Kalau mau mencari waktu, kebetulan di sini kan waktu. Berarti rumus untuk mencari waktu, tutup waktunya, berarti volume bagi debit. Kan gitu. Debitnya udah ada. Nih debitnya. 40 liter per menit. Berarti debitnya 40 liter per menit. Itu debit. Waktunya apa waktunya? Volumenya yang kita belum tahu, maka volume karena gini kan berbentuk balok. Kalau mau cari volumenya gunakan rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya itu ini panjang lebar tinggi. Kan? Berarti 6 kali 4 kali 1. Volumenya 6 kali 4, 24 kali 1 berarti 24. Satuannya meter, berarti meter pangkat 3. Lihat di sini, debit satuannya pakai liter. Dia harus sama, harus sejenis baru mau dikerjakan gitu loh. Berarti meter pangkat 3-nya ubah ke liter. Ingat, liter sama juga desimeter pangkat 3 kan? Maka meter ke desimeter pangkat 3 kalikan 1000. 24 kali 1000, maka volumenya adalah 24.000 liter. Oke, volumenya udah ada, debitnya udah ada, tinggal masukkan ke rumus untuk mencari waktu. Rumus waktu volume bagi debit. Volumenya 24.000 per debitnya 40. Kita coret nolnya 1, tinggal 2400 bagi 4, dapatlah 600. Ya. 600 ini karena ini menit, maka di sini 600 menit. Di sini pakai jam. Konversi lagi. Nah, udah konsep waktu lagi. Ubah ke jam. Ingat, 1 jam 60 menit. Ada 600 menit, berarti kan 600 bagi 60. Berarti waktunya adalah 10 jam. A. Volume sebuah bola. Nah, sekarang masuk bola ya. Volume sebuah bola adalah 20 cm kubik. Berapakah volume bola lainnya yang panjang jari-jarinya 3 kali lebih panjang dari jari-jari bola tersebut? A. 60 cm kubik. B. 240 cm kubik, C. 360 cm kubik, D. 540 cm kubik, dan E. 1080 cm kubik. Nah, bagaimana nih? Ada kasus di mana ada volume bola. Sebuah bola volumenya 20 cm kubik. Lalu ada volume lain di mana panjang jari-jarinya itu 3 kali dari volume bola yang tadi. Berapakah volume bola ini kalau jari-jarinya 3 kali lebih panjangnya? Nah, oke, kita tahu bahwa volume bola itu rumusnya adalah, ya, ingatkan sekali ingat, 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Ini rumus volume bola. Diingatkan dengan baik. Nah, di sini kan dia mencari berapakah volume bola yang jari-jarinya diperpanjang, kan? Nah, lebih mudahnya kita buat perbandingan gini. Anggaplah volume bola pertama dengan volume bola kedua. Kita masukkan rumusnya. Berarti 4/3 kali Pi kali jari-jari volume pertama pangkat 3 per 4/3 kali Pi kali jari-jari volume bola kedua. Nah, lalu kita dapat eksekusikan, ya. Kita substitusikan. Nah, volume pertama udah diketahui ini. Ini adalah volume pertama, yaitu 20 per volume kedua yang ingin kita cari. Ini dapat kita eksekusi atau tidak? Ini juga dapat kita eksekusi.
Betul? Berarti tinggal volume jari-jari, maksudnya jari-jari yang volume pertama dengan jari-jari yang volume kedua. Ingat, volume bola yang kedua itu jari-jarinya 3 kalinya. Sehingga ya, sini aja ya. 20 per volume yang kedua. Ya, volume yang kedua berarti R jari-jari volume pertama per ya 3 kali kan? 3 kali berarti 3 R1 pangkat 3. Karena 3 kali jari-jarinya, 3 kali volume bola yang kedua. Sehingga 20 volume yang kedua ini R1 pangkat 3 per ini kita pangkatkan 3 pangkat 3 27 ya. R pangkat 3. Ini volume yang kedua untuk jari-jarinya. Oke? Mudah ya, harusnya ini harus lebih jeli nih. Nah, ini dapat kita eksekusi jari-jarinya nih. Nah, ya. Sehingga 20 per V2 tinggal, ini kan kalau sama-sama dibagi tinggal 1 per 27. Kan gitu. Kali silang. Berarti V2 kali 1 kan? V2 saja. 20 kali 27. V2-nya 20 kali 27 540. Ini volume untuk bola yang kedua. Maka 3. Selesai. Maka jawabannya adalah D. Gelas A berbentuk silinder dan mempunyai tinggi 4 kali tinggi gelas B. Jika jari-jari gelas A adalah setengah kali jari-jari gelas B, maka perbandingan volume gelas A dan gelas B adalah A 1:2, B 2:1, C 1:1, D 1:4, dan E 4:1. Nah, gimana penyelesaiannya? Yuk mari kita bahas. Ini harus dengan hati-hati dipahami step by step ya teman-teman ya. Dipahami step by step. Di sini yang diketahui adalah silinder. Terus juga diketahui adalah volume. Maka kita manfaatkan rumus volume. Kita ingatkan lagi, rumus volume adalah Pi kali R kuadrat kali T. Ini adalah rumus volume. Lalu, nah, di sini ada beberapa hal yang diketahui. Gelas A berbentuk silinder dan mempunyai tingginya 4 kali tinggi gelas B. Maka tinggi gelas A, TA ya disimbolkannya. Berarti tinggi gelas A, teman-teman ya. Tinggi gelas A itu adalah 4 kali tinggi gelas B. Lalu jari-jari gelas A setengah kali jari-jari gelas B. Maka jari-jari gelas A itu setengahnya jari-jari gelas B. Nah, kita memperoleh persamaan ini. Persamaan ini yang kita gunakan nanti untuk mendapatkan perbandingannya. Karena ini soal perbandingan, maka kita bandingkan volume, karena ini volume gelas A banding volume gelas B. Kita masukkan rumusnya ya, Rumusnya kan Pi kali R kuadrat kali T. Maka Pi kali R-nya dijabarkan ya. Maka karena ini volume A berarti jari-jari A kali jari-jari gelas A dikali T, berarti TA per ya Pi kali jari-jari gelas B dikali jari-jari gelas B dikali tingginya B. Lalu kita gunakan persamaan ini. Kita substitusikan ke sini. Ya. TA-nya adalah 4TB, RA-nya adalah setengah RB. Berarti kita ganti TA dengan RA. Sehingga yang di atas kan? Maka Pi kali RA itu adalah setengah dari RB. Ganti, substitusikan. RA lagi, berarti setengah dari RB dikali TA-nya 4TB per ini sama Pi kali RB kali RB kali TB. Nah, kita lanjut di sini FA maksudnya per FB.
Kita bisa lakukan pencoretan. Ini bisa kita eksekusi sama, kan? Kita bisa eksekusi tuh. Terus RB juga sama, bisa eksekusi. Ini juga sama, bisa eksekusi. Ini juga sama, bisa eksekusi. Ini habis tinggal satu semua nih. Ini satu. Berarti kalau udah per satu aman, nggak perlu dibagi lagi. Sehingga ya ini kan per satu. Ya, ini tinggal setengah kali 4 ya. Setengah kali 4. Maka FA per FB setengah kali setengah 1/4 kali 4/1. FA per FB 4 bagi 4 1 kali 1 berarti 1/1. Sehingga 1/1 kan perbandingan. Sehingga FA banding FB-nya adalah 1/1. Selesai. Oke, next kita ke soal terakhir. Dua buah kubus panjang rusuknya berselisih 4 cm dan luas permukaannya berselisih 240 cm persegi. Panjang rusuk kubus yang lebih besar adalah berapa cm? A. 6 cm, B. 7 cm, C. 8 cm, D. 9 cm, dan E. 10 cm. Oke, akankah lebih baiknya kalau kita tulis yang diketahui dulu? Di sini berbunyi, kita bikin persamaan. Dua buah kubus panjang rusuknya, ya. Dua buah kubus panjang rusuknya adalah sekian. Kubus kan sisi. Rusuk ini kalau kita nyebutnya dengan sisi. Selisihnya 4. Ada dua buah, berarti sisi, anggap yang kubus pertama sisi 1, selisih kan? Sisi yang kedua pada kubus kedua itu selisihnya berapa? 4 cm. Jadilah persamaan pertama. Dan luas permukaannya berselisih 240. Berarti luas permukaan kubus 1 dikurang luas permukaan kubus 2 itu 240 cm pangkat 2. Luas permukaan itu kan ada rumusnya. Berapa rumus luas permukaan? Berarti luas permukaan pada kubus itu kan 6 kali sisi. Karena ini sisi pertama. Kubus pertama pangkat 2 dikurang, ini sama dengan ya, 6 kali sisi kubus kedua pangkat 2 sama dengan 240. Ini supaya sederhana bisa kita bagi 6. Kita bagi dengan 6. Sehingga ini tinggal S1 kuadrat dikurang S2 kuadrat sama dengan 240 bagi 6 dapat 40. Nah, ini bentuk istimewa dari perpangkatan. Perpangkatan sih ya, maksudnya faktor pada aljabar, seolah-olah ini membentuk aljabar. Ketika bentuk ini diubah ya, ini bentuk sederhananya, teman-teman bisa dihafal ya. Itu sama juga bentuk ini ya, kita ubah itu sama juga dengan S1 dikurang S2 dikali S1 tambah S2 sama dengan 40. Ini bentuk ini ya, ingatkan. Nah, lalu lihat di sini ada yang memakai hasil dari persamaan 1 yang ini. S1 kurang S2 sama dengan 4 ini kan. Ini sama juga artinya dengan 4 dikali S1 tambah S2 sama dengan 40. Kan gitu. Nah, ini kita pindah ruas. Berarti S1 tambah S2-nya adalah 40 bagi 4. Kita sambung ke sini. S1 tambah S2-nya ya adalah 10. Dapat persamaan 2. Habis itu ngapain? Karena udah ada persamaan 1 dan 2, berarti kita lakukan namanya eliminasi dan substitusi. Masuk ke persamaan linear, 2 variabel ya, persamaan linear, eliminasi, substitusi. Sehingga kita ambil persamaan pertama yang ini, S1 kurang S2 adalah 4, S1 tambah S2 adalah 10 ya. Sehingga kita bisa langsung mengeliminasi S1-nya. Positif dengan positif supaya hilang, kita kurang, berarti tanda operasi itu ini hilang. Kan?
Negatif S2 dikurang S2 sama juga dengan negatif 1 dikurang 1 gitu loh. Berarti ini negatif 2 S2 sama dengan 4 kurang 10 negatif 6. Kan gitu. Sehingga S2 nya adalah negatif 6 bagi negatif 2. S2 nya adalah 3. Dapat nilai S2 nya. S1 nya berapa gitu kan. S1 nya berapa kita cari di sini. S1 nya tinggal kita ambil salah satu persamaan. Kalau bisa pilih angka yang kecil. Ini S1 dikurang S2 sama dengan 4. S2 nya 3, berarti S1 nya tetap ditulis. Ini S2 nya 3 sama dengan 4. S1 nya pindah ruas. Ini negatif pindah jadi positif, berarti 4 tambah 3. Maka S1 nya adalah 7. Maka sisi yang paling besar adalah bernilai 7. Ya. Nah, semakin variatif soal tersebut, semakin panjang jalan penyelesaiannya karena dia mengaitkan dengan konsep-konsep yang lain. Ya. Nah, seperti itu adalah ke-12 soal pembahasan kita tentang bangun ruang.